Marwita, seorang korban dugaan praktik mafia tanah yang melibatkan lahan seluas 48,23 hektar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, merasa lega setelah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memberikan respon terhadap laporannya pada Rabu siang tanggal 16 Agustus 2023. Marwita bersama kuasa hukumnya Mahsin SH mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melaporkan adanya dugaan manipulasi tanah yang dilakukan oleh pihak yang diduga sebagai mafia tanah. Laporan ini berfokus pada upaya pengambil alihan tanah warisan orang tuanya yang tercatat dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor 117/SKPT/SDA/1967. Meskipun laporan ini baru mendapat tanggapan, setelah 1 tahun berlalu, Marwita tetap optimis dan mendukung langkah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mengungkap kasus mafia tanah yang melibatkan kelompok tani. Marwita berharap agar kasus yang dialaminya segera diusut dan diambil langkah-langkah hukum yang tegas. Bahan pemeriksaan tadi yang dipertanyakan kepada saya, pertama, masalah keabsahan tanah saya didapat dari mana. Kemudian saya jawab dari almarhumah ibu saya. Kemudian suratnya apa, alasannya apa. Saya sampaikan alasannya SKPT tahun pendaftaran tanah tahun 67. Nah, kemudian apa yang terjadi di tanah itu setahu ibu. Saya bilang tanah itu di 2015 itu berdiri plang atas nama Supono dan kawan-kawan. Nah, saya bingung gitu. Sementara di tanah tersebut tidak pernah terjadi sengketa atau masalah hukum lainnya. Setelah saya selusuri, plang Supono itu berdasarkan nomor PK yang tertera di plang itu objeknya bukan di tanah orang tua saya, tapi objeknya di Mabar, Pasar 1, Pasar 2, Pasar 3, Mabar Hilir dulu sekarang menjadi Sintis. Nah, sesudah itu dipertanyakan lagi bagaimana, apakah ibu pernah mengenal Supono dan pernah jumpa. Saya bilang saya tidak pernah mengenal Supono dan saya tidak pernah jumpa dengan beliau. Nah, terakhir di 2 bulan terakhir ini lebih kurang saya datang ke lokasi tanah saya, plang tersebut sudah tidak ada. Saya tidak tahu siapa yang mencabutnya, saya tidak tahu siapa yang mengambilnya, tapi plang itu sudah tidak ada lagi di lahan saya. Berarti ibu ini korban daripada mafia tanah ya, Bu? Iya. Jadi apa harapan ibu ke pihak kejaksaan sehingga kasus ini dibuka lebar dan terbuka untuk umum? Saya berharap kita minta supaya mafia tanah ini diberantas lah. Saya salah satu korbannya. Nah, saya minta supaya Kejaksaan Tinggi menindaklanjuti kasus ini, kemudian memproses orang-orang yang mengaku mengklaim tanah itu atas nama kelompok tani, padahal kelompok tani itu pemenangannya bukan di tempat saya. Saya mau proses hukum untuk mereka ditindaklanjuti, itu aja. Pernah saya Mahsin SH kuasa hukum Marwita mendorong Kejati Sumut untuk menyelesaikan konflik tanah ini guna menjaga kepastian hukum. Ia juga menekankan bahwa objek eksekusi putusan peninjauan kembali berada sekitar 8 hingga 10 km dari tanah milik kliennya. Situasi semakin memburuk ketika Mahsin SH mengungkap bahwa pihaknya telah 2 kali mengajukan permohonan pemblokiran atas tanah tersebut ke kantor pertanahan Deli Serdang pada 28 Juli dan 2 Agustus 2021. Namun permohonan ini belum mendapat tanggapan, sementara Marwita khawatir akan kemungkinan perampasan lahan. Di sisi lain, Mahsin SH memberikan apresiasi terhadap perhatian yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD terhadap permasalahan mafia tanah di Sumatera Utara. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas respon yang diberikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam hal ini melalui Bapak Asintel. Yang menyambut baik, yang menanggapin surat kami, meskipun surat kami sudah cukup lama. Tapi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Harapan kami
agar proses pengaduan kami ini dapat ditindaklanjuti, kemudian dilakukan pengusutan terhadap oknum-oknum yang selama ini mengganggu kepemilikan tanah klien kami. Dalam hal ini adanya keterlibatan oknum mafia tanah ya yang masih marak di Sumatera Utara ini, salah satunya di objek milik tanah klien kami. Bahwa tanah klien kami ini didapatkan berdasarkan cara yang benar, diperoleh dari warisan almarhum kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya juga berdasarkan jual beli dari pihak ketiga. Maka tolonglah hak-hak klien kami ini agar tetap berada di klien kami. Setelah ada aksi yang dilakukan oleh Pak Mahfud dalam 2 bulan ini, tiba-tiba pelang yang ada di tanah klien kita ini udah hilang. Tadinya ada pelang atas nama kelompok tani, atas nama kelompok tertentu. Tiba-tiba setelah gebrakan yang dilakukan Pak Mahfud dan mungkin juga dari tim pemberantasan mafia tanah yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung, setelah ada gerakan ini, pelang-pelang itu hilang. Ya, berarti upaya yang menghilangkan jejak lah ini Pak ya? Ya, dan yang lebih parah lagi, yang tadinya tanah klien kita ini dipagar, sudah mulai hilang pagar-pagarnya itu saat ini. Nah, jadi ini kita perlu minta agar Pak Mahfud jangan hanya berhenti di sini. Saya takut nanti berhenti mereka masuk lagi. Harus usut sampai ke akar-akarnya. Siapa dalang, siapa penyandang dana ini? Nggak mungkin kelompok tani ini tidak ada penyandang dananya. Harus disikat ke akar-akarnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasih Penerangan Hukum Yos A. Tarigan membenarkan bahwa Marwita telah melaporkan kasus tersebut dan telah mendatangkan sebagai pihak pelapor dan korban dalam dugaan mafia tanah di sekitar kawasan industri modern. Yos A. Tarigan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah memanggil Marwita untuk mengklarifikasi informasi yang telah diberikan guna merespon konflik pertanahan yang berdampak pada masyarakat. Klarifikasi ini diharapkan dapat menyesuaikan data dan fakta yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang lebih jelas. Dengan melakukan klarifikasi ini, diharapkan dapat muncul fakta-fakta baru dan apabila terbukti adanya indikasi praktik mafia tanah, langkah-langkah hukum yang sesuai akan diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Perlu kami luruskan, benar ada dilakukan klarifikasi terhadap orang yang menyampaikan informasi ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Untuk apa? Tujuannya adalah menyelaraskan antara informasi yang disampaikan dalam surat dengan fakta yang dia sampaikan sebenarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyelaraskan dengan fakta yang ada. Apakah memang benar ada kesalahan terhadap faktanya itu dengan informasi yang disampaikan, menyelaraskan. Dengan dilakukan klarifikasi, diketahuilah sebenarnya faktanya, apa yang ada permasalahan-permasalahan di areal tanahnya itu diketahui dengan adanya klarifikasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya di sini akan dilihat untuk membuat keadaan menjadi normal kembali. Apa yang sebetulnya permasalahan di situ, apakah memang orang yang menyampaikan informasi ini, kita katakanlah dia pelapor, dilihat nanti apakah memang punya kapasitas terhadap apa yang disampaikannya atau tidak, atau kemudian apa sejatinya solusi untuk informasi yang disampaikannya itu. Karena ini masih dalam klarifikasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di tingkat intelijen, demikian. Kemudian apa permasalahan di situ? Nah, disinilah hadirnya kita itu dengan klarifikasi ini untuk mengembalikan keadaan kepada semula, karena persoalan tanah ini kan bisa menimbulkan gejolak di masyarakat antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Supaya tidak ada gejolak, dengan ada informasi ini bagus, dengan dilakukan klarifikasi diketahuilah permasalahan, ada solusi untuk kembali kepada keadaan semula. Nantinya apa informasi perkembangan lanjutan
dari klarifikasi ini akan kami sampaikan kepada masyarakat melalui media. Terima kasih. Lalu peluang itu sudah nggak ada. Perlu diingat bahwa maraknya mafia tanah yang menggunakan kedok kelompok tani dan terkendali oleh para pemilik modal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini telah menjadi perhatian serius bahkan di tingkat nasional. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital memberitakan.